Halo, saya Alexandria Faisyana, NPM 06 2019 107103. Pada video ini, saya akan melakukan demo untuk praktikum jaringan komputer periode 33, modul ketiga dan keempat. Soal praktikum yang pertama, yaitu tentukanlah alamat IP, lalu lakukan subnetting sesuai kebutuhan pada soal nomor 2. Tentukan juga jumlah host valid, broadcast, dan rank IP valid pada IP kalian. IP tidak boleh sama dengan praktikan yang lainnya. Di sini saya sudah bagi menjadi kelas A, B, dan C. Lalu pada soal yang A, maksud saya pada kelas yang A, saya menggunakan 10.168.81.0/16. 16 di sini maksudnya adalah saya menggunakan netmask 255.255.0.0. Netmask ini memiliki biner yaitu 1 sebanyak 8 kali, dot 1 sebanyak 8 kali, lalu dot 0 sebanyak 8 kali, lalu dot setelah itu 0 sebanyak 8 kali. Pada kelas A ini kita akan melihat pada kolom ketiga untuk jumlah subnetnya, yaitu pada di sini, yaitu X-nya itu adalah jumlah banyaknya angka 1 di sini, yaitu 2 pangkat 8 adalah 256. Jumlah host per subnet adalah 2 pangkat Y kurangi 2. Y di sini memiliki arti banyaknya 0 yang ada pada biner, yaitu ada 16. Jadi 2 pangkat 16 kurangi 2 sama dengan 65.534. Untuk blok subnet 256 ini adalah angka pastinya, yaitu dikurangi 255. Dilihat dari sini sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya adalah kelipatan dari 1, yaitu 0, 1, 2, 3. Untuk network ID saya mendapatkan 10.0.0.0. Lalu untuk IP awal dan IP akhirnya berkisaran antara 10.0.0.1 sampai 10.0.255.254. Lalu broadcastnya adalah 10.0.255.255. Lalu untuk network ID 10.1.0.0 yang memiliki IP awal 10.1.0.1 dan memiliki IP akhir 10.1.255.254. Untuk broadcastnya sendiri ada 10.1.255.255. Lalu untuk network ID 10.2.0.0, IP awalnya adalah 10.2.0.1, lalu IP akhirnya adalah 10.2.55.254. Broadcastnya adalah 10.2.255.255. Untuk network ID 10.3.0.0, ini saya menulisnya kebanyakan nolnya. Oke, untuk IP awalnya 10.3.0.1, lalu IP akhirnya 10.3.255.254. Untuk broadcastnya adalah 10.3.255.255. Itu merupakan kelas A. Lalu pada kelas B, sini saya akan menggunakan 172.18.168.192/18. 18 di sini artinya saya menggunakan netmask 255.255.192.0. Angka binernya yaitu 1 sebanyak 8 kali, dot 1 sebanyak 8 kali, dot 1 sebanyak 2 kali, lalu 6 0, lalu ada 8 0. Pada kelas B ini kita akan melihat pada kolom kedua. Untuk jumlah subnetnya adalah 2, jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Jumlah host per subnetnya adalah 2 pangkat Y kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 14 kurangi 2 sama dengan 16.382. Blok subnetnya adalah 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192 yang artinya adalah kelipatan 64. Lalu untuk network ID, IP awal, IP akhir, dan broadcast bisa dilihat di sini. Jika kurang jelas. Oke, setelah itu pada kelas C, saya menggunakan 192.168.108.10/16. Maksud saya /26. /26 di sini artinya saya menggunakan netmask 255.255.255.192 dan angka binarnya adalah 1 sebanyak 8 kali, 1 sebanyak 8 kali, 1 sebanyak 8 kali, 2
Maksud saya 1 sebanyak 2 kali. Lalu ada 6 0 di sini. Pada kelasnya ini kita melihat pada kolom pertama. Jadi 2 pangkat X adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu jumlah host per subnet adalah 2 pangkat Y min 2 sama dengan 2 pangkat 6 kurangi 2 sama dengan 62. Untuk blok subnet adalah 256 dikurangi 192 lalu sama dengan 64. Jadi subnet lengkapnya di sini menggunakan kelipatan dari 64. Setelah itu untuk network ID, IP awal, IP akhir, dan broadcast bisa dilihat di sini. Setelah itu untuk tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah buatlah desain jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi di sini ada topologi star menggunakan IP kelas A, ada topologi mesh menggunakan IP kelas C, topologi ring menggunakan IP kelas B, topologi tree menggunakan IP kelas A, topologi ring menggunakan kelas B. Lalu buat konfigurasi sebagai berikut. Pada setiap topologi terdiri dari minimal 1 server yang menerapkan layanan DHCP server minimal 5 switch dan minimal 10 PC. Akan langsung kita lihat untuk yang A. Jadi yang A ini saya sudah membuat topologinya dan sudah menerapkan DHCP. Contohnya saya kasih tunjukkan di sini. Jadi di sini kita sudah konfigurasi IP-nya menggunakan IP kelas B. Lalu untuk service-nya kita klik pada DHCP, kita on-kan DHCP-nya, kita jalankan default gateway, start IP address-nya. Ini sebelumnya saya isi 2 di sini, sudah saya save. Setelah itu, untuk menerapkan DHCP-nya, caranya cukup untuk klik DHCP di sini. Di sini saya sudah berhasil melakukan DHCP, jadi IP-nya sudah ada. Setelah itu akan kita lanjut untuk yang B. Lakukan konfigurasi routing di mana semua PC dan server topologi bisa saling komunikasi. Lalu kita coba untuk routingnya pada routing 0 dan 1. Maksudnya router 1 dan 0. Jadi di sini caranya adalah pertama-tama itu ketik pada fast Ethernet. Fast Ethernet 1 ini adalah saya di sini adalah kabel yang menghubungkan antara router dengan topologi. Jadi pada fast Ethernet 1 ini kita isi dengan subnet atau gateway dari server. Setelah itu pada serial 2 kita isikan dengan sebuah jangkauan IP untuk kedua router tersebut. Jadi untuk router pertama saya menggunakan 192.168.12.1. Lalu untuk router ke-0 pada serial keduanya menggunakan 192.168.12.2. Jadi mereka ini IP-nya masih satu jangkauan. Setelah itu kita menggunakan RIP. Jadi RIP di sini adalah IP dari topologi router ke-0. Di sini adalah IP dari topologi, maksud saya IP dari routernya. Lalu di sini merupakan IP dari jangkauan server ini. Oke, setelah itu akan langsung kita coba saja antara router dan router. Di sini sukses, yang artinya berhasil. Lalu di sini untuk server ke server. Di sini sukses, saya tidak akan mencoba untuk semua PC-nya karena apabila server dan server dapat berkomunikasi, maka otomatis pada PC-nya akan saling dapat berkomunikasi. Karena pada PC-nya menerapkan DHCP, yang artinya apabila pada server berhasil, maka pada PC-nya tentu akan berhasil juga. Atau kita akan coba untuk
router satunya. Di sini menunjukkan sukses juga. Jadi untuk router sudah berhasil saya jawab. Lalu yang ketiga adalah lakukan konfigurasi pada salah satu router dan salah satu switch agar bisa diakses menggunakan telnet oleh PC. Jadi untuk telnet kita akan tes pada ini, router 1 ke PC 28. Jadi untuk router yang pertama ini kita klik CLI. Kita masukkan exit di sini agar menjadi router config. Lalu sebentar. Ini belum ada. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Exit lalu di sini sebentar saya lihat dulu urutannya. Exit lalu enable password. Masukkan passwordnya. Setelah itu masukkan line ftg 0 spasi 1, lalu masukkan passwordnya telnet, lalu ketik exit. Oke, setelah ini seharusnya kita menyambungkan kabel konsul di sini, sambungan dari router 1 ke PC 28. Lalu pada PC 28 ini kita harus mengetikkan seperti ini. Jadi akan kita coba telnet 192.168.108.62. Langsung masukkan passwordnya adalah telnet, lalu ketik enable, lalu masukkan passwordnya 123. Oke, dengan ini telnet sudah berhasil dilakukan karena tidak terjadi error. Lalu untuk soal selanjutnya adalah buatlah layanan FTP server pada salah satu PC server agar antar PC bisa saling berkirim file, dan buktikan apabila FTP kalian buat berhasil. Oke, jadi untuk FTP-nya ini saya close dulu. Oke, jadi di di server ini kita klik service FTP. Lalu di sini seharusnya kita memasukkan 2 buah user. Lalu di sini saya centang semuanya, write, read, delete, rename list. Setelah itu, setelah membuat kedua user tersebut pada PC ke-26, kita pilih command prompt. Lalu pada command prompt ini kita klik FTP. Lalu kita masukkan IP dari server 92.168.108.1. Di sini sudah ada. Karena sini sudah connect, saya sudah melakukan login di sini kita. Jadi kita tidak dapat melakukan login lagi. Lalu di sini bisa membuat file. Akan kita coba membuat file. Di sini kita close. Kita text editor. Lalu kita save.
dengan nama jacom.txt. Lalu kita klik OK. Lalu kita kembali pada command prompt. Kita ketikkan put jacom.txt. Jadi di sini sudah berhasil transfer file atau upload file. Lalu pada PC yang ke-27. Pada PC yang ke-27 ini kita masuk ke command prompt. Di sini juga sudah login, jadi saya tidak memerlukan login lagi. Lalu kita coba untuk get atau mengambil dari PC sebelumnya. Jadi di sini berhasil mendapatkan file jacom.txt. Jadi di sini FTP-nya sudah berhasil. Jadi saya sudah berhasil menjawab untuk soal praktikum modul 3 dan 4. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.